Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, pelajaran yang kedua, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang pertama ya, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada seseorang ya yang sedang memberikan sedekah. Nah, apa katanya ya? Kita dapat mengenal Allah dengan berbagai cara. Nah, jadi mengenal Allah itu melalui berbagai cara ya, bukan hanya satu cara. Nah, apa saja caranya? Jadi cara yang pertama adalah melalui ciptaannya. Jadi kita mengenal Allah karena Allah menciptakan sesuatu. Nah, ciptaan Allah ini kita sebut sebagai makhluk. Ketika kita melihat bulan, ketika kita melihat bintang, bumi dan segala isinya, maka secara logika manusia akan memahami bahwa ada yang menciptakan. Nah, karena itu yang menciptakannya siapa? Pastinya yang menciptakan itu adalah Sang Pencipta atau Tuhan yang kita kenal sebagai Allah. Kemudian yang kedua adalah melalui Al-Quran. Allah mengirimkan berbagai nabi, kemudian di antara para nabi tersebut ada yang diberikan kitab suci. Nah, kitab suci penyempurna dan terakhir yang Allah kirimkan adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan segala sifatnya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim ya. Nah, melalui hal-hal seperti ini atau melalui Asmaul Husna, kita mampu mengenal Allah dan mampu mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah. Jadi ada 99 nama Allah. Jadi yang bisa kita ucapkan. Jadi kita boleh memanggil Allah dengan Ar-Rahim, misalkan dengan memanggil Allah dengan menyebut As-Somad, misalkan. Nah, melalui Asmaul Husna ini kita mampu mengenal sifat-sifat Allah. Jadi mengenal Allah itu bisa kita lakukan dalam 3 cara. Yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, kemudian ini Bapak pengemisnya berbicara. Kata Bapak pengemisnya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Nah, jadi arti dari Asmaul Husna, Asma itu artinya nama, Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik yang dimiliki atau yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Kemudian sekarang kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna ya. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah Al-Mumit. Nah, apa arti Al-Mumit? Al-Mumit itu artinya adalah Allah yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa ini pasti mati. Nah, perlu kamu ketahui bahwa semua makhluk itu diciptakan Allah nisbi. Nisbi itu hanya sementara saja. Jadi manusia itu mengalami perkembangan, dan bukan hanya manusia, setiap makhluk Allah itu pasti akan memiliki kerusakan dan akhirnya akan mati. Kemudian sifat yang akan kita pelajari yang kedua adalah Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu ini artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya.
Nah, Allah sendiri adalah hidupnya itu kekal selamanya, jadi tidak akan pernah mati. Dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluknya. Nah, misalkan kita sebagai manusia, dulu kita tidak ada, nah sekarang kita ada, kita menjadi hidup. Nah, ini karena sifat Allah yaitu Al-Hayyu. Kemudian ada Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri, mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Berbeda dengan makhluknya, kita sebagai seorang manusia ini selalu membutuhkan bantuan orang lain. Misalkan kita berpakaian, kita tidak bisa membuat pakaian kita sendiri. Kita bersepatu, kita tidak bisa membuat sepatu kita sendiri. Bahkan kita pun ketika kita makan nasi itu ditanam oleh orang lain. Itu artinya bahwa manusia itu tidak mampu berdiri sendiri. Tetapi Allah itu maha mandiri, maha berdiri sendiri, yang kita kenal sebagai Al-Qayyum. Hai Bun, yuk kukus makanan biar nutrisinya tetap tinggi pakai Baby Safe Food Maker. Eits, nggak cuma bisa Kemudian sifat yang akan kita bahas selanjutnya adalah Al-Ahad. Ini mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan secara logika Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu artinya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia membutuhkan Tuhan yang lainnya. Karena itu logikanya setiap Tuhan itu pastinya satu. Jadi yang namanya Tuhan itu pastinya satu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna yang kita bahas sebelumnya? Itu ada Al-Mumit atau Maha Mematikan, kemudian Al-Hayyu, Maha Hidup, kemudian Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, dan Al-Ahad. Ya. Nah, yang pertama, sikap terhadap kematian. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi mari kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam pemahaman Islam, kehidupan yang hakiki itu bukan di alam dunia atau tempat sekarang kita hidup. Alam dunia ini hanyalah merupakan ujian saja. Nah, kita sebetulnya akan hidup itu nanti di akhirat, yaitu di surga dan di neraka Allah. Jadi bukan di dunia. Nah, dunia ini adalah ujian atau tempat untuk dilakukannya tes siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Kemudian, bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan atau menghayati sikap Al-Hayyu? Jadi kita harus bersyukur terhadap kehidupan, memelihara kehidupan, dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi manusia itu tidak boleh ingin mati, justru dia itu harus ingin hidup, harus memperjuangkan kehidupannya. Bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, dengan belajar, dengan bekerja, ya, nah, seperti itu. Kemudian sikap terhadap kemandirian atau sikap terhadap Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kita tidak boleh menjadi parasit, ya. Parasit itu orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain, ya. Nah, kita tidak boleh, kita harus berdiri sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, itu kita lakukan. Terkecuali hal tersebut itu tidak mampu kita lakukan, maka kita memberikan kesempatan kepada orang yang lebih mampu. Nah, kemudian sikap terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa hal. Yang paling utama adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Senantiasa berdoa kepada Allah. Kita juga harus mandiri dalam berusaha.
Nah, jadi yang pertama ini sangat penting sekali ya. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menyembah selain Allah ya. Misalkan menyembah batu, menyembah berhala, atau memiliki jimat-jimat tertentu ya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Dan kita juga harus mandiri dalam berusaha. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya untuk selalu mengingat kepadanya. Assalamualaikum.